Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dengan NIM 26295 kelas A3 PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai standar proses Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pasal 1. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Kedua, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Baik, yang pertama yaitu ada perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Yang memuat identitas yaitu ada mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan sumber belajar. Baik, selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran ini terdiri dari yang pertama itu ada persyaratan. Persyaratannya itu ada rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks pelajaran, dan pengelolaan kelas. Lalu yang kedua ini ada pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga ada penilaian hasil pembelajaran. Jadi penilaian ini dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes selalu dalam bentuk tertulis ataupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil kerja berupa tugas proyek atau produk, ada portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran. Lalu yang keempat ada pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan ini terdiri dari yang pertama itu ada pemantauan, kedua ada supervisi, ketiga ada pelaporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai standar proses nomor 41 tahun 2007. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.